Salam Budi Luhur. Video ini adalah video presentasi untuk Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Johan Santos dengan NIM 1812150049. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi CRM, Customer Relationship Management pada PT Lem Entertainment. Pendahuluan. PT Lem Entertainment adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan menyediakan jasa live streaming serta beberapa produk lainnya seperti jasa penyedia sound system, jasa sewa LED screen, jasa sewa backdrop, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang live streaming. Live streaming adalah sebuah platform di mana kita dapat melaksanakan event atau sebuah acara secara online dan jarak jauh. Masalah yang terjadi pada PT Line Entertainment adalah menurunnya penjualan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah pelanggan tidak dapat mengetahui informasi-informasi mengenai produk lain yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor yang kedua adalah kurangnya informasi mengenai produk penjualan kepada para pelanggan. CRM adalah sebuah metode di mana metode ini dapat disimpulkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada PT Lem Entertainment. CRM itu sendiri dapat membangun hubungan antara pelanggan lama dan pelanggan baru sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan yang terjadi pada perusahaan. Sistem yang dibuat yaitu terdapat dua sistem, yaitu membuat sistem komplain user dan yang kedua membuat sistem aplikasi kirim broadcast. Sistem komplain user yaitu adalah sebuah sistem di mana user dapat memberikan komplain atau feedback terhadap layanan yang kita miliki. Lalu yang berikutnya membuat aplikasi kirim broadcast di mana admin perusahaan dapat memberikan informasi mengenai promo serta produk-produk baru yang update yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat dua poin penting yaitu pengumpulan data serta dan perancangan sistem. Di dalam pengumpulan data terdapat wawancara, observasi, identifikasi masalah menggunakan fishbone. Di dalam perancangan sistem terdapat beberapa penyelesaian masalah dengan menggunakan diagram UML, yaitu activity diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Dalam identifikasi masalah, masalah utama yaitu perusahaan akan kehilangan pelanggan lama dan tidak dapat menaikkan penjualan. Di sini terdapat beberapa percabangan tulang atau percabangan masalah. Masalah yang pertama adalah pada pelanggan. Pelanggan lama tidak terfokus sehingga penjualan tidak dapat ditingkatkan, yang disebabkan oleh admin tidak melakukan penawaran produk ke pelanggan. Yang berikutnya ada komplain. Pelanggan tidak dapat memberikan komplain terhadap produk dikarenakan tidak ada fitur komplain. Yang berikutnya ada penjualan produk lain. Penjualan produk masih terfokus hanya kepada penjualan jasa live streaming saja, disebabkan karena pelanggan tidak dapat mengetahui informasi produk lain secara mendetail. Terdapat activity diagram yang menjelaskan sebuah aktivitas user untuk melakukan complaining terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, user melakukan registrasi, lalu melakukan login pada aplikasi, lalu mengirimkan komplain. Setelah itu, sistem akan mengirim komplain ke dashboard admin, lalu admin akan menampilkan komplain pada dashboard, tampilkan komplain pada dashboard. Setelah itu, admin akan menanyakan masalah yang terjadi. Apabila masalah dapat diselesaikan, lanjut konfirmasi ke user. Setelah itu, user akan terima konfirmasi masalah. Pada activity diagram kedua, di sini ada sebuah aktivitas di mana admin membuat sebuah broadcast untuk menginformasikan mengenai produk-produk baru serta promo-promo yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, admin melakukan login ke dashboard admin, setelah itu kirim promo produk via broadcast email. Setelah itu sistem akan mengirim broadcast email ke user. User akan menerima broadcast via email. Apabila tertarik dengan promo serta dan produk,
maka user akan menghubungi admin. Dan admin akan menanyakan informasi produk yang dibutuhkan. Setelah itu user melanjutkan pemesanan. Pada perancangan ERD, di sini terdapat beberapa entitas yang dapat merancang serta membangun database yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam aplikasi ini. Terdapat beberapa entitas yaitu admin, entitas produk, entitas transaksi, entitas payment, entitas user, entitas tiket, dan entitas broadcast. Pada activity diagram tadi dapat disimpulkan pembuatan use case diagram yaitu terdapat use case diagram login yang dimana ada dua user yaitu admin dan user itu sendiri. Terdapat dua aktivitas yaitu login dan logout. Pada use case diagram proses 1, di sini admin dapat melakukan input produk, input transaksi, buat broadcast email, serta edit produk. Yang berikutnya, use case diagram laporan, di sini admin dapat melakukan cetak laporan komplain, cetak laporan transaksi, cetak laporan pembayaran. Kesimpulan, dengan dibuatkan sistem ini diharapkan dapat membantu penjualan atau sales dalam meningkatkan penjualan produk pada perusahaan. Yang kedua, dengan adanya sistem ini, maka diharapkan perusahaan dapat membangun hubungan baik dengan para pelanggan lama dan pelanggan baru. Yang berikutnya, dengan adanya aplikasi ini dapat diharapkan dapat meningkatkan awareness terhadap pelanggan dalam melakukan pembelian produk hingga melakukan cross buying. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam budi luhur.